Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Yuldina Husnari Tonga, dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Di pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas tentang lanjutan dari kemarin, operasi hitung bilangan pecahan. Nah, kalau kemarin itu kita membahas penjumlahan dan pengurangan. Kalau pertemuan hari ini kita akan membahas yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dan campuran, yang kedua pembagian pecahan biasa dan campuran, yang ketiga perkalian pecahan desimal, yang keempat pembagian pecahan desimal, dan yang terakhir ada perpangkatan bilangan pecahan. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan, dan satu lagi akan dibahas juga tentang perpangkatan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuki subbab yang pertama tentang perkalian pecahan biasa dan campuran. Nah, secara umum untuk sembarang pecahan P per Q dan R per S, dengan Q tidak boleh sama dengan 0 dan S juga tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku kalau misalkan ada pecahan P per Q dikali dengan R per S, maka hasilnya tinggal dikalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti P dikali R per Q dikali S. Nah, contohnya lihat. Hitunglah hasil dari operasi perkalian bilangan pecahan berikut. Yang pertama ada 1 per 5 dikali 4 per 3. Kemudian ada contoh yang kedua, 1 per 5 dikali 3 1 per 3. Mari kita bahas contoh soal. Yang pertama, 1 per 5 dikali 4 per 3. Nah, di sini kan ada operasi hitung perkalian. Kalau ada operasi hitung perkalian, tinggal kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadinya 1 dikali 4 hasilnya 4, 5 dikali 3 hasilnya 15. Jadi hasilnya 4 per 15. Untuk contoh soal yang kedua, ini bentuk pecahan campuran. 1 per 5 dikali 3 1 per 3. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah 1 hasilnya 6, jadi 6 per 5. Kemudian yang kedua, 3 dikali 3 hasilnya 9, 9 ditambah 1 hasilnya 10, jadi 10 per 3. Nah, setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, maka tinggal langsung kalikan saja. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 6 dikali 10 dan 5 dikali 3, maka hasilnya itu 60 per 15. Atau 60 per 15 itu bisa dibagi hasilnya 4. Nah, setelah perkalian, kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dan campuran. Nah, secara umum, kalau misalkan ada pecahan P per Q dan R per S, di mana Q dan S tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku misalkan ada P per Q dibagi R per S, maka sama dengan P per Q, kita ubah dulu ke kali dengan syarat pecahan yang kedua kita balik. Tadi kan R per S, maka diganti jadi S per R. Setelah kita ubah jadi kali dan kemudian pecahan yang keduanya dibalik, maka langsung dikalikan saja P dikali S, kemudian Q dikali R. Nah, kalau kalian masih bingung, silakan lihat contoh di bawah ini. Hitunglah hasil dari pembagian pecahan berikut. Yang pertama ada 7 per 8 dibagi 3 per 4. Yang kedua ada 2 7 per 8 dibagi 7 per 12. Yang ketiga ada 5 1 per 12 dibagi 3 2 per 3. Kita akan bahas contoh soal satu per satu. Yang pertama tadi ada 7 per 8 dibagi 3 per 4. Nah, kita lihat yang tadi, kita akan mengubah, ini kan pembagian, kita akan mengubah ke perkalian dengan syarat pecahan yang kedua kita balik. 7 per 8 nya tetap,
operasinya kita ubah jadi kali. Nah, tadi kan di sini ada 3/4. Setelah kita ubah operasinya jadi kali, maka kita balik jadinya 4/3. Setelah diubah, maka kita langsung kalikan saja. 7 dikali 4 hasilnya 28. 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi 28/24. Nah, 28/24 ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4. 28 bagi 4 hasilnya 7. 24 bagi 4 hasilnya 6. Jadi hasil akhirnya adalah 7/6. Selanjutnya contoh soal yang kedua, di sini ada 27/8 dibagi 7/12. Nah, untuk mempermudah ini kan ada pecahan campuran, ada juga pecahan biasa. Untuk mempermudahnya kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. 8 dikali 2 16. 16 ditambah 7 hasilnya 23. Jadi 23/8 dibagi 7/12. Nah, syarat pembagian salah satunya kita bisa mengubahnya ke bentuk perkalian dengan syarat pecahan yang keduanya dibalik. 23/8 ini tetap. Sekarang kita mau kalikan. Kita kalikan dengan syarat pecahan keduanya dibalik. Tadi kan 7/12. Karena kita mengubah ke perkalian, maka dibalik jadi 12/7. Setelah diubah dan dibalik, maka langsung dikalikan saja. 23 dikali 12 hasilnya 276. 8 dikali 7 hasilnya 56. Jadi hasilnya 276 dibagi 56. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4. 276 dibagi 4 hasilnya 69. Sedangkan 56 dibagi 4 hasilnya 14. Jadi hasil akhirnya itu 69/14. Nah, ini bisa kita ubah lagi ke bentuk pecahan campuran. 69/14 hasilnya adalah 4/13/14. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tadi di sini ada 51/12 dibagi 32/3. Ini kan berbentuk pecahan campuran. Nah, boleh kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 12 dikali 5 60. 60 ditambah 1 jadi 61/12. 3 dikali 3 9. 9 ditambah 2 hasilnya 11 jadi 11/3. Nah, 61/12 dibagi 11/3. Kita mau ubah ke perkalian. Jadinya 61/12 dikali. Jangan lupa ininya dibalik. Jadinya tadi kan 11/3. Karena kita mau ubah ke perkalian jadinya 3/3/11. Setelah diubah ke perkalian dan dibalik pecahan yang kedua, boleh langsung dikalikan. 61 dikali 3 hasilnya 183. 12 dikali 11 hasilnya 132. Jadi 183 dibagi 132. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3. 183 dibagi 3 hasilnya 61. Kemudian 132 dibagi 3 hasilnya 44. Jadi hasilnya 61/44. Nah, sekarang kita mau ubah 61/44 ini ke pecahan campuran. Hasilnya 1/17/44. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan desimal. Kalau perkalian pecahan desimal, dia seperti mengkalikan bilangan biasa. Kalau biasanya mengkalikan dengan perkalian ke bawah. Kita lihat contohnya 0,12 dikali 0,4. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa meninggalkan bentuk komanya terlebih dahulu. Jadi 0,12 dikali 0,4. Perkaliannya seperti biasa. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian bilangan yang 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan dari yang belakang terlebih dahulu. 8 tidak ada kawannya, kita turunkan saja. 4 tambah 0, 4. 0 tambah 0, 0. Kemudian 0 nggak ada kawannya, kita turunkan. Nah, perhatikan komanya. Di sini 0,12 ada 2 di belakang koma. Sedangkan 0,4 ada 1 di belakang koma. Nah, kita jumlahkan aja. 2 di belakang koma ditambah 1 belakang koma berarti ada
3 belakang koma. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Letakkan komanya. Jadi 0,048. Selanjutnya contoh yang B, 23,32 dikali 1,53. Sama seperti contoh sebelumnya, kita bisa meninggalkan komanya terlebih dahulu. Berarti 2331 dikali 1,53. Nah, kita mengkalikan seperti biasa. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Kemudian yang 5. 5 kali 5, 5. 5 kali 3, 15. Kita letakkan 5, simpan 1. 5 kali 3, 15. Karena tadi apa? Jadi 16. 5 kali 2, 10. Ditambah 1 jadi 11. Kemudian yang 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 3 hasilnya 3, 1 kali 3 hasilnya 3, 1 kali 2 hasilnya 2. Setelah itu kita jumlahkan semua. 3 turun ke bawah karena tidak ada kawannya. 9 tambah 5 hasilnya 14, letakkan 4, taruh di atas 1. 9 tambah 5, 14, tambah 1, 15, karena tambah 1 lagi 16, kita letakkan 6. Kita simpan 1, kemudian 6 tambah 6, 12, 12 tambah 3, 15, tambah 1 tadi jadi 16, kita letakkan 6, pinjam simpan 1, kemudian 1 tambah 1, 1 tambah 3 jadi 5, kemudian 1 tambah 2, 3, jadinya 3, 5, 6, 6, 4, 3. Nah, untuk meletakkan komanya, perhatikan 23,31 ada 2 di belakang koma, dan 1,53 ada 2 belakang koma. Jadi apabila dijumlahkan 2 belakang koma ditambah 2 belakang koma, jadi ada 4 belakang koma. Kita tambahkan aja 4. 1, 2, 3, 4, letakkan komanya. Jadi hasilnya 35,6643. Selanjutnya pembagian pecahan desimal. Nah, perhatikanlah contoh berikut untuk mengetahui hasil pembagian suatu pecahan desimal dengan bilangan 10, 100, 1000, dan 10.000. Nah, di sini misalkan ada 12,9845. Mau kita bagi dengan 10. Nah, untuk mempermudahnya, kalau dia pembagian, geser komanya ke kiri sebanyak satu bilangan. Kenapa 1? Karena dibagi 10. Kalau 10 itu kan nolnya 1, maka dia bergeser komanya satu langkah ke kiri, jadinya 1,29845. Nah, kalau dia dibagi 100, maka dia 2 langkah geser ke kiri sebanyak 2 langkah karena nolnya 2. Kalau 1000 berarti 3 langkah, kalau 10.000 berarti 4 langkah. Jadi untuk mempermudahnya, hitung aja jumlah 0 pada pembaginya. Nah, contohnya, tentukan hasil dari 5,325 dibagi 0,5. Pembagiannya sama seperti pembagian biasa. 53,25 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Maka 5 kali 5, 0. 0 itu kita pindahkan ke atas. Kemudian 3 dibagi 5 tidak bisa, maka turunkan jadi 2. 32 dibagi 5 hasilnya dapat 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. Kemudian sisa 32 dikurang 30 dapatnya 2. 2 bagi 5 nggak bisa, maka turunkan 5 yang dari sini. 25 bagi 5 hasilnya 5. 5 kali 5 hasilnya 25. 25 kurang 25 hasilnya 0. Jadi 53,25 dibagi 5 hasilnya 10,65. Selanjutnya ada perpangkatan bilangan pecahan. Yang pertama kita bahas tentang perkalian bilangan pecahan berpangkat. Jika ada P per Q berbentuk pecahan merupakan pecahan dengan Q-nya tidak boleh sama dengan 0, maka kalau ada P per Q di pangkat M dikali P per Q pangkat N. Di sini pecahan bentuknya sama-sama P per Q. Yang membedakan adalah pangkatnya ini. Maka untuk mempermudahnya tinggal tambahkan saja pangkatnya. Jadi P per Q pangkat M tambah
N. Kemudian pembagian, kalau perkalian pangkatnya ditambah, maka kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadinya kalau P per Q pangkat M dibagi P per Q pangkat N. Di sini pecahannya berbentuk sama-sama P per Q. Maka kalau dia di sini pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangin aja. M kurang N. Selanjutnya yang ketiga ada perpangkatan bilangan pecahan berpangkat. Nah, ini udah pangkat, dipangkatkan lagi. Maka tinggal kalikan aja pangkat yang pertama dikalikan dengan pangkat yang luar, pangkat yang dalam dikalikan dengan pangkat yang luar. Nah, kalau kalian bingung, silakan perhatikan video ini. Ada contoh, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Ini ada 1/3 pangkat 4 dikali 1/3 pangkat 3. Ini sama-sama ada pecahannya 1/3. Di sini ada operasi perkalian. Nah, kalau ada operasi perkalian, pecahannya ini udah sama, maka tinggal tambahkan aja pangkatnya. Jadi 1/3 pangkat 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 itu 7. Jadi 1/3 pangkat 7. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian, misalkan ada 2/5 pangkat 10 dibagi 2/5 pangkat 4. Kalau perkalian tadi kan pangkatnya dijumlahkan. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Jadinya berapa? Ya, 2/5 pangkat 10 dikurang 4. Hasilnya 2/5 pangkat 6. Kalau mau kita jabarkan lagi bisa. Jadinya 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. 2 per 6 itu berapa? 64. Sedangkan 5 pangkat 6 itu hasilnya 15.625. Contoh yang ketiga nih. Ada 2/7 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, kalau bentuk seperti ini tinggal kalikan saja pangkat dalam dengan pangkat luar. Jadinya 2/7 dikali 2/7 pangkat 3 dikali 2. Tinggal kalikan aja pangkat dalam dengan pangkat luar. Jadi hasilnya 2/7 pangkat 6. Kalau mau dijabarkan lagi boleh. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Dan 7 pangkat 6 itu hasilnya 117.649. Nah, bagaimana dengan penjelasan? Kalau misalnya kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung tanya dengan gurunya langsung. Untuk mempermudah kalian dan untuk mengetahui pemahaman kalian, saya akan memberikan latihan soal. Nah, kerjakanlah soal-soal berikut. Di sini ada 3 soal, tapi di antara 3 soal itu ada sub-subnya lagi. Jadi total seluruhnya ada 10 soal. Ini soal yang pertama. Tentukanlah hasil perkalian berikut. Ada A, B, C, D. Kemudian yang kedua, tentukan hasil pembagian. Ada A, B, C, dan D juga. Jadi kemudian ada, sederhanakanlah, ini bentuk perpangkatan yang barusan dibahas. Cuman cukup ada A dan B saja. Jadi silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut di buku latihan kalian. Kemudian kalian foto. Dan jangan lupa untuk mengupload di e-learning. Karena guru-guru kalian akan memeriksanya melalui e-learning. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke guru yang bersangkutan. Nah, mungkin sampai di sini aja pembahasan tentang operasi hitung, terutama yang membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan serta perpangkatan bilangan pecahan. Nah, sekali lagi, kalau apabila ada yang ingin bertanya atau kalian kurang jelas, boleh menghubungi guru yang bersangkutan, guru yang masuk di dalam kelas kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.